dalam bak mandi, Sloan mengecek ulang surat perpisahan yang baru saja ia tulis dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Namun pada saat itu, ia mendengar ayahnya pulang, sehingga ia harus bergabung dengannya untuk sarapan. Saat mereka makan, Sloan mengeluhkan banyak hal karena menurutnya, kakaknya dulu melakukan semuanya dengan cara yang berbeda. Ayahnya mulai lelah dengan sikap itu dan mengatakan bahwa mereka harus move on. Ia juga memegang wajah Sloan untuk memastikan apakah dia benar-benar sakit, lalu memutuskan bahwa Sloan baik-baik saja. Sloan mengaku tidak lapar, tetapi ayahnya tetap memaksanya untuk makan. Tiba-tiba seseorang mulai menggedor pintu sambil berteriak meminta tolong. Saat ayahnya pergi untuk memeriksa, Sloan mulai mendengar berbagai suara dari luar, teriakan, siren, dan suara mobil bertabrakan. Ketika ayahnya kembali, pakaiannya sudah berlumuran darah dan ia mengatakan bahwa mereka harus segera pergi. Sloan mengambil jaketnya sebelum keluar, lalu melihat kekacauan yang telah melanda seluruh kota. Ternyata kiamat zombie telah dimulai dan orang-orang dikejar-kejar di mana-mana. Seorang wanita zombie melihat Sloan dan langsung berlari mengejarnya. Namun untungnya, ayahnya menariknya kembali ke dalam rumah dan menutup pintu tepat di depan wajah zombie itu. Sloan dan ayahnya baru saja menjauh dari pintu ketika tiba-tiba mereka mendengar jendela pecah dan alarm berbunyi. Ternyata zombie tersebut berhasil masuk ke dalam rumah mereka. Sang ayah langsung menerjang zombie itu dan mereka pun bergulat di lantai. Hingga akhirnya zombie tersebut menggigit lengannya. Ia mengambil pecahan kaca dari lantai dan menusuk dada zombie itu beberapa kali, tetapi tidak terjadi apa-apa. Saat ia menusuk matanya dan mencapai otaknya, barulah zombie itu benar-benar mati. Terkejut dan ketakutan melihat semua yang terjadi, Sloan keluar dari rumah dan berlari di jalan, sementara para zombie mengejarnya. Sehari kemudian, Sloan bersembunyi bersama remaja lainnya di sekolah. Trace menunjukkan bahwa hanya ada satu mobil di tempat parkir, sehingga mereka masuk ke ruang kepala sekolah untuk mencari kuncinya. Di dalam, terdapat mayat seorang pria di lantai, dan terdengar suara geraman dari dekat. Carrie dengan hati-hati menyelinap hingga menemukan kepala sekolah yang sudah menjadi zombie, lalu memukulnya menggunakan telepon, sementara Ray dan Sloan menonton dengan rasa tidak nyaman. Setelah mendapatkan kunci, Carrie mengatakan mereka harus memblokir pintu. Para remaja mulai bekerja sama untuk melakukannya, tetapi Sloan masih terlalu terguncang dan memilih bersembunyi di sudut ruangan. Ia mengeluarkan ponsel dan mencoba menelpon, namun terhenti ketika Reese datang memeriksanya. Reese bertanya apakah Sloan sudah tergigit, dan Sloan mengaku tidak tahu. Keduanya kemudian bergabung dengan yang lain di gym, di mana mereka menggunakan radio untuk mencoba mendapatkan informasi terbaru. Namun mereka hanya menemukan rekaman darurat yang diputar berulang-ulang. Pesan tersebut meminta warga untuk tetap berada di tempat karena bantuan akan segera datang. Reese mencoba menenangkan Sloan yang mulai teringat kembali kejadian yang dialaminya. Saat Sloan melarikan diri dari para zombie, ia harus menghindari mobil-mobil yang masih bergerak. Ia mencoba masuk ke sebuah rumah, tetapi terkunci, sehingga ia melompati pagar untuk lolos dari kejaran zombie tepat pada waktunya. Kemudian ia terus berlari dan bersembunyi di balik semak-semak saat melihat seseorang mendekat. Namun ternyata itu hanya Reese dan Carrie. Mereka kemudian kembali bersama ke jalan utama, di mana mereka menemukan ibu Trace, Karen, keluar dari mobil yang mengalami kecelakaan. Trace segera menghampiri untuk memastikan kondisi ibunya, sementara yang lain juga menemukan saudara kembar Trace, Grace. Karen terluka, tetapi ia menyuruh anak-anak itu untuk terus bergerak. Beberapa saat kemudian mereka tiba di pusat rekreasi, di mana kerumunan besar orang berusaha masuk. Seorang tentara di balkon berteriak agar semua orang mundur, karena hanya ada ruang untuk satu orang lagi. Trace berusaha melindungi ibunya, tetapi kerumunan orang terus mendorong mereka tanpa peduli. Ketika seseorang tiba-tiba melepaskan tembakan, kelompok itu sepakat untuk pergi. Pada malam hari, mereka bersembunyi di sebuah rumah secara acak. Karen mencoba menyalakan lampu, tetapi Carrie segera mematikannya kembali dan memarahinya, sambil menegaskan bahwa mereka tidak boleh menarik perhatian. Carrie bahkan mempertanyakan apakah mereka seharusnya membiarkan Karen mati saja. Karen menjawab bahwa ia hanya ingin memastikan apakah listrik masih ada, dan ia juga berpikir zombie akan menemukan mereka jika Carrie terus berbicara keras. Ia berteori bahwa para zombie tertarik pada suara, lalu mengancam akan menyakiti Carrie jika ia berbicara seperti itu lagi. Setelah itu, mereka melihat sekeliling dan menemukan bercak darah di dekat meja yang terbalik. Mereka juga menemukan sebuah tongkat pemukul yang kemudian diambil oleh Carrie. Trace kemudian mengumumkan bahwa lantai 2 aman, sehingga kelompok itu pun naik ke atas. Carrie berpikir mereka sebaiknya tetap di lantai bawah, tetapi Karen bersikeras bahwa lantai atas lebih aman. Mereka pun berdebat soal siapa yang memimpin, dan Karen mengungkapkan bahwa ia dan anak-anaknya berhasil kabur dari rumah dengan memanjat jendela lalu naik ke atap. Setelah itu, Karen merawat lukanya, sementara para remaja mencoba beristirahat. Tak lama kemudian, Sloan tertidur dan bermimpi tentang kenangan bersama keluarganya. Suatu pagi, dalam mimpinya, kakaknya Lily membangunkannya untuk pergi ke sekolah. Setelah mengambil uang dari dompet ayah mereka yang sedang tidur, Lily membantu merapikan rambut Sloan. Sloan khawatir akan terlambat ke sekolah, tetapi Lily mengatakan mereka bisa memakai mobil ayah mereka karena ia tidak akan menyadarinya. Tiba-tiba suasana hati Sloan berubah ketika ia mengakui bahwa ia tahu Lily berencana untuk pindah dari rumah. Sloan tidak menyalahkannya, tetapi ia tidak ingin tinggal sendirian bersama ayah mereka. Lily mengingatkannya pada moto mereka,
jalani satu hari demi satu hari, dan berjanji tidak akan membiarkan ayah mereka menyakiti mereka lagi. Kemudian mereka berangkat ke sekolah, dan Lily memberikan kartu ulang tahun kepada Sloan. Sloan merasa bersyukur, tetapi ia meninggalkan kartu itu di dalam mobil dan berjanji akan membukanya nanti. Kembali ke masa sekarang, semua orang terbangun ketika mereka mendengar suara. Mereka turun ke bawah dan melihat jendela yang sudah pecah sebelum seekor zombie mencoba menyerang Carrie. Ia langsung menghindar dan memukul zombie itu dengan tongkat pemukul. Sementara itu, Karen menyadari semakin banyak zombie yang mendekati rumah. Untuk menghindari terjebak, kelompok itu tidak punya pilihan selain pergi. Mereka berlari melewati kota cukup lama hingga Carrie melihat sekolah mereka di kejauhan. Mereka sepakat itu adalah tempat terbaik untuk bersembunyi karena jendelanya diperkuat. Setelah Carrie memastikan keadaan aman, Karen maju terlebih dahulu. Tetapi zombie langsung melihatnya. Ia pun menyuruh anak-anak itu berlari ke sekolah sementara dirinya menjadi umpan. Para zombie dengan cepat mengerumuninya dan memangsanya. Saat para remaja berlari, seorang zombie menjatuhkan Sloan hingga terjatuh. Carrie mencoba menolongnya, tetapi ia juga diserang zombie dan kehilangan tongkat pemukulnya dalam proses tersebut. Reese bergegas mengambil tongkat pemukul, sementara Carrie menendang zombie itu untuk melepaskan dirinya. Kemudian, Reese membunuh zombie yang menyerang Sloan, hingga tubuh Sloan berlumuran darah. Para remaja terus berlari dan memanjat pagar hingga akhirnya berhasil mencapai sekolah. Setelah menutup dan mengamankan semua pintu, kelompok itu memutuskan untuk beristirahat di gym. Sloan terbangun dari mimpi buruk dan memeriksa sakunya, lalu menemukan surat perpisahan yang ia tulis. Setelah membacanya sekilas, ia pergi ke kamar mandi untuk muntah dan membersihkan darah di tubuhnya. Sebuah kilas balik lain menunjukkan Lily dengan tubuh penuh memar, mengatakan kepada Sloan bahwa ia akan pergi. Sloan ingin ikut bersamanya, tetapi karena ia masih di bawah umur, polisi akan mengejar mereka. Pada saat itu, ayah mereka tiba-tiba masuk ke kamar dan mulai berteriak pada Sloan karena prestasinya di sekolah buruk, bahkan menyebutnya sebagai aib. Ketika Lily mencoba membela adiknya, ayah mereka menamparnya. Lily berteriak padanya dan menghina ayah mereka, mengatakan, ini alasan kenapa ibu pergi. Ayah mereka kembali memukulnya hingga menjatuhkannya. Karena itu, Lily menyatakan bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi, lalu meninggalkan rumah. Kembali ke masa sekarang, para remaja laki-laki menemukan beberapa makanan. Carrie ingin membahas langkah selanjutnya, tetapi Trace menyela dan menyalahkannya atas kematian Karen, karena ia sebelumnya mengatakan keadaan aman. Carrie bersumpah bahwa ia tidak berbohong dan menjelaskan bahwa para zombie bergerak sangat cepat. Tiba-tiba, Trace memukul Carrie, dan perkelahian pun terjadi. Yang lain terpaksa melerai mereka, sementara Sloan merasa sangat tidak nyaman hingga akhirnya keluar dari gym. Tak lama kemudian, Grace menemukannya dan memberikan pakaian bersih yang ia temukan di ruang drama. Mereka pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan Sloan mulai melepas pakaiannya. Semua luka memar akibat perlakuan ayahnya pun terlihat. Untungnya, tidak ada tanda gigitan. Grace lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya apa yang sebenarnya dilihat Sloan di jalan sebelumnya. Sloan mengatakan bahwa ia melihat hal yang sama seperti yang dilihat semua orang. Tak lama kemudian, Sloan berlari panik di dalam sekolah hingga akhirnya terjatuh di depan pintu utama. Ia kemudian menyadari para zombie sedang menggedor pintu itu berusaha masuk. Sloan segera berlari kembali ke gym dan mengetahui dari yang lain bahwa para zombie sudah mengepung setiap pintu keluar, sehingga mereka harus membuat lebih banyak barikade. Setelah semua pintu berhasil diamankan, para remaja pergi ke perpustakaan dan menyadari bahwa tidak ada zombie di sisi keluar tersebut. Mereka menyimpulkan hal itu karena adanya pagar tinggi yang memisahkan lapangan dengan jalan. Mereka pun menyadari bahwa tempat itu bisa menjadi jalur pelarian jika sewaktu-waktu mereka perlu kabur. Kemudian, Sloan tidak tahan berada di gym karena terus mendengar suara zombie di luar. Ia pun memutuskan untuk tidur di sebuah sudut ruangan. Reese datang untuk mengeceknya, dan mereka mulai membicarakan situasi yang terjadi sambil bertanya-tanya apakah keluarga mereka masih hidup. Tiba-tiba mereka mendengar ledakan dan seluruh bangunan bergetar. Semua remaja berlari ke pintu depan, dan Trace serta Carrie mulai berdebat apakah pintu itu harus dibuka atau tidak. Sloan memilih untuk melepas sebuah poster agar bisa melihat keluar, dan ia terkejut saat menyadari bahwa para zombie mulai menjauh. Di kejauhan, mereka melihat api dan asap yang berasal dari sebuah pom bensin. Setelah makan siang, Trace meminta kunci kepada Carrie karena ia ingin menjelajah. Reese dan Sloan pun ikut bersamanya demi keamanan. Ketiganya menemukan sebotol alkohol di ruang guru dan langsung membawanya kembali ke gym untuk bermain permainan minum. Mereka mencoba mengakui hal-hal lucu tentang hidup mereka, tetapi suasana berubah menjadi canggung ketika mereka menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka pernah merasakan jatuh cinta. Malam harinya, saat Sloan sedang tidur, ia merasakan sebuah tangan menyentuh wajahnya. Ia terbangun dan merasakan ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat ayahnya sedang memuntahkan darah. Ayahnya mulai berteriak padanya, tetapi pada saat itu juga, Sloan terbangun dari mimpinya. Setelah itu, Sloan pergi ke koridor untuk mengambil air, dan sesuatu di belakangnya mulai bergerak. Saat ia berbalik, tidak ada apa-apa di sana. Dengan ketakutan, Sloan membangunkan yang lain dan mengatakan bahwa seseorang telah masuk ke dalam sekolah. Mereka pergi ke perpustakaan dan mendengar suara dari sebuah lemari. Saat dibuka, mereka terkejut menemukan guru mereka, Baxter, yang sedang tidur dengan sebuah pistol di tangannya.
Sloan mengambil pistol itu dan Baxter langsung terbangun, panik mencari senjatanya. Para remaja menyembunyikan pistol tersebut sebelum membawa Baxter ke gym untuk memberinya makan. Baxter memuji kerjasama mereka dalam membuat barikade, tetapi ketika ditanya bagaimana ia bisa masuk ke sekolah, ia mengaku tidak ingat. Tidak ada yang mempercayainya, terutama saat ia mengatakan bahwa keadaan di kota sudah semakin buruk. Sloan pun bertanya mengapa Baxter terlihat seperti mengawasinya di koridor. Namun ia membantah dan mengatakan bahwa ia hanya sedang memeriksa suara-suara aneh. Setelah Baxter pergi untuk mandi, para remaja membahas soal pistol tersebut, dan Rhee mengatakan mereka hanya akan menggunakannya jika benar-benar diperlukan. Sloan mengaku bahwa ia tidak mempercayai Baxter. Sementara itu, Carrie mengantar Baxter ke kamar mandi. Saat Baxter melepas pakaiannya, Carrie menyadari sesuatu. Ia segera berlari kembali ke gym dan memberitahu yang lain bahwa Baxter sudah terinfeksi, lalu mengambil pistol dari Rhee untuk mencoba membunuhnya. Ray merasa mereka butuh bukti lebih dari sekedar bekas luka, dan perdebatan pun terjadi. Tiba-tiba, Baxter muncul dan bersikeras bahwa ia tidak terinfeksi. Carrie mengarahkan pistol ke arahnya dan memintanya menunjukkan bekas luka tersebut, tetapi Baxter justru melarikan diri. Kelompok itu langsung mengejarnya dan berhasil menjatuhkannya, namun pistol terjatuh dalam prosesnya. Mereka kemudian melihat lengannya dan memastikan bahwa ia memiliki bekas gigitan yang parah. Sloan mengambil pistol itu dan Trace serta Carrie menyuruhnya untuk menembak, namun Rhys meminta Sloan untuk menunggu. Perdebatan kembali terjadi, hingga akhirnya Baxter berteriak bahwa ia akan pergi agar mereka berhenti. Di pintu masuk utama, Baxter menceritakan kisahnya. Ia berlari di kota mencari sekolah ketika bertemu dengan seorang penyintas lain, dan mereka memutuskan untuk tetap bersama. Saat akhirnya sampai di sekolah, mereka menemukan semua pintu masuk telah dipenuhi zombie, kecuali satu jendela. Mereka memecahkannya dan Baxter masuk lebih dulu, tetapi ia tidak cukup cepat menarik temannya masuk. Para zombie menarik kaki pria itu dan mulai merobek dagingnya. Baxter akhirnya meraih tangannya untuk menariknya masuk, namun pria tersebut justru menggigit lengannya. Setelah mereka berhasil masuk, Baxter menutup jendela dan menyadari kaki temannya sudah hancur parah. Ia pun memukuli temannya sampai mati sebelum berubah menjadi zombie. Ketika para remaja bertanya jendela mana yang ia gunakan, Baxter menjawab jendela di ruang boiler. Mereka menganggap itu sebagai bukti bahwa ia berbohong, lalu memutuskan untuk mengusirnya. Saat Carrie hendak membuka pintu, Baxter tiba-tiba meraih lengannya dan menggigitnya. Saat Baxter terus bersikeras bahwa ia tidak terinfeksi, yang lain membuka pintu dan akhirnya mendorongnya keluar. Trace berpikir mereka juga harus mengusir Carrie, tetapi kelompok itu menolak. Grace kemudian membawa Carrie ke ruang UKS untuk membersihkan dan membalut lukanya. Ia akan berada di sana selama beberapa jam sampai mereka mendapatkan kepastian. Saat keluar, Grace mengunci pintu dan Rhys mengatakan ia yakin Carrie tidak terinfeksi. Setelah itu, Rhee memberikan surat Sloan yang ia temukan di lantai perpustakaan. Ia tidak percaya Sloan pernah mencoba mengakhiri hidupnya dan bertanya mengapa sekarang ia justru berusaha bertahan. Sloan mengalihkan pembicaraan dan bertanya bagaimana Rhys bisa tahu seseorang tidak terinfeksi. Rhys menjelaskan bahwa orang yang terinfeksi akan merasa sangat dingin, sesuatu yang ia ketahui karena melihat ayahnya sendiri berubah. Zombie itu kemudian menyerang ibunya hingga ibunya juga tergigit. Kemudian Sloan pergi mencari makanan dan terkejut saat menemukan Grace dan Carrie sedang bermesraan. Sloan langsung pergi sebelum mereka sempat melihatnya, lalu menemukan Rhee dan mengajaknya ke sudut gelap untuk berciuman. Momen mereka terhenti ketika mereka mendengar sebuah suara. Sementara itu, Grace dan Carrie memutuskan untuk memeriksa ruang boiler. Di sana, mereka menemukan jendela yang pecah dan sebuah mayat yang membuktikan bahwa cerita Baxter benar. Keduanya kembali ke gym untuk memberitahu yang lain. Namun ternyata ada kabar yang lebih penting. Suara yang didengar Sloan berasal dari radio, yang kini menyiarkan pesan untuk para penyintas agar menuju tempat perlindungan di Rafford. Kelompok itu pun berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan. Trace ingin tetap tinggal karena mereka merasa aman dan memiliki persediaan. Tetapi Carrie mengingatkan bahwa makanan mereka mulai habis. Saat perdebatan kembali terjadi, Sloan memilih meninggalkan gym. Saat berjalan di koridor, ia terkejut menemukan sebuah tubuh tergeletak di lantai. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu adalah Baxter, dalam kondisi luka parah namun masih bergerak. Sloan segera memanggil yang lain, dan Grace mendekat untuk menolong Baxter. Rhys menyadari bahwa Baxter memiliki bekas gigitan baru dan mendengar Grace mengatakan tubuhnya sangat dingin, sehingga ia mencoba memperingatkannya. Namun sayangnya, semuanya sudah terlambat. Baxter pun sepenuhnya berubah menjadi zombie dan menjatuhkan Grace, berusaha menggigitnya. Sloan mencoba menahannya dari belakang, sementara Trace dengan tangan gemetar menembakkan pistol. Tembakan itu hanya membuat Baxter melepaskan mereka, sehingga Carrie mengambil pistol dan menembakkan tepat di kepala. Setelah itu, Grace mencoba bergerak, tetapi baru menyadari bahwa peluru tersebut mengenai perutnya. Trace segera menghampirinya, dan keduanya pun mengalami kepanikan serta kesedihan yang mendalam. Tak lama kemudian, Grace meninggal di pelukan kakaknya, sementara Trace dengan putus asa terus memeluk tubuhnya. Beberapa waktu setelahnya, di gym, Sloan menyampaikan belasungkawa kepada Carrie, yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang paling bodoh karena sempat berharap semuanya akan baik-baik saja. Saat Trace masuk ke gym, Sloan mencoba berbicara dengannya, tetapi tiba-tiba ia malah memukulinya, mengklaim bahwa ia meleset menembak karena Sloan menghalangi.
Reese dan Carrie segera menariknya menjauh dan Sloan pun meninggalkan gym. Di koridor, Sloan melempar kursi karena frustrasi. Saat ia melihat ke bawah, ia terkejut menemukan ponselnya di lantai dengan sebuah pesan dari Lily yang menyuruhnya pulang karena keadaan sudah aman. Ketika ia menunjukkan pesan itu kepada Reese dan Carrie, mereka menyadari bahwa pesan tersebut sudah lama, sehingga tidak bisa dipastikan apakah masih benar. Sloan panik dan bersikeras mereka harus pergi, dan akhirnya kedua anak laki-laki itu setuju untuk membantunya. Keesokan paginya, mereka mengemas sebanyak mungkin persediaan yang bisa dibawa. Sloan kemudian mencari Trace yang berada di sebuah ruangan bersama jasad Grace. Trace meminta maaf atas apa yang telah terjadi, dan Sloan mengatakan bahwa ia mungkin akan melakukan hal yang sama demi kakaknya, sehingga ia memaafkannya. Trace mengucapkan terima kasih, lalu menggunakan pistol tersebut untuk mengakhiri hidupnya. Setelah mengambil kembali pistol, mereka bertiga akhirnya meninggalkan sekolah. Di jalanan terlihat banyak mayat, dan saat mereka melewatinya, para zombie mulai terbangun. Reese membunuh salah satu zombie dengan tongkat, sementara Sloan mencoba menembak, namun pelurunya sudah habis. Para remaja itu pun berlari secepat mungkin hingga akhirnya menemukan sebuah mobil, lalu dengan sengaja menyalakan alarmnya. Saat para zombie mengerumuni mobil tersebut, mereka bertiga berhasil melarikan diri. Ketika tiba di sebuah rumah yang terlihat bagus, mereka melihat lebih banyak mayat di sekitarnya, sehingga mereka berjalan dengan hati-hati agar tidak membangunkan zombie. Mereka bergerak melalui halaman belakang untuk tetap tersembunyi dan menemukan pintu belakang terkunci. Carrie kemudian membukanya dengan paksa menggunakan linggis. Sayangnya, hal itu memicu alarm, tetapi mereka segera masuk dan dengan cepat mematikannya. Setelah membarikade pintu, Sloan memeriksa ruang tamu dan menemukan bahwa pemilik rumah telah mengakhiri hidupnya menggunakan pisau. Pada saat itu, mereka mendengar para zombie mulai mendekati rumah. Carrie pun rela menjadi pengalih perhatian dan berjanji akan menyusul mereka nanti. Carrie kemudian berlari keluar rumah dan para zombie langsung mengejarnya, memberi kesempatan bagi Sloan dan Reese untuk melarikan diri dengan aman. Tak lama kemudian, mereka menemukan rumah Sloan, tetapi ada zombie yang berjalan di depan pintu utama. Mereka pun bersembunyi di bawah rumah lain dan sepakat menunggu hingga para zombie pergi. Salah satu zombie berjalan terlalu dekat dengan tempat persembunyian mereka, sehingga mereka harus diam membeku sambil menunggu zombie itu lewat. Setelah beberapa jam, jalan akhirnya kembali sepi. Sloan dan Reese berlari menuju rumahnya, tetapi mendapati pintu depan terkunci, sehingga mereka beralih ke halaman belakang. Sloan mulai memanjat tembok dan hampir terjatuh, namun berhasil bertahan. Setelah sampai di kamar tidurnya, ia masuk melalui jendela, dan Reese segera menyusul. Mereka kemudian mulai menyisir rumah, dan Sloan pergi ke ruang tamu, di mana ia menemukan Lily duduk di sofa. Namun sayangnya, saat Lily berbalik, terlihat bahwa ia sudah menjadi zombie dan langsung menyerang Sloan. Keduanya pun bertarung di lantai. Sloan terus memanggil nama Lily hingga sempat membuatnya berhenti sejenak. Namun tak lama kemudian, Lily kembali mengaum dan menyerang, sehingga Sloan tidak punya pilihan selain membunuhnya dengan linggis. Reese mencoba menenangkan Sloan yang mengalami kepanikan dan kesedihan mendalam. Tak jauh dari situ, ayah mereka juga ditemukan sudah meninggal di lantai. Beberapa waktu kemudian di garasi, Sloan akhirnya membuka kartu ulang tahunnya yang berisi kata-kata penuh kasih dan dukungan dari Lily. Ia pun memutuskan untuk membuang surat perpisahannya dan memilih menyimpan kartu tersebut. Setelah itu, Sloan dan Reese masuk ke mobil milik ayahnya dan meninggalkan kota untuk mencoba menemukan tempat perlindungan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya.